Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 22 Jumadal Ula 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 November 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian tafsir Al-Quran yang kali ini dilaksanakan di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termuat di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة Para hadirin dan sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada salah satu jamaah kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Hadi Suwarno dan juga beberapa guru-guru kita, ustaz kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, guru-guru kita dan segenap kaum muslimin yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera mengaruniakan kesembuhan total kepada mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي هدي سورنا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat terakhir yang kita bahas ayat ke-7. Apa bunyinya? Wa ma 'alaika alla yazzakka. Yang artinya engkau tidak akan berdosa seandainya mereka tidak mau beriman. Sinten? Para pembesar musyrikin Quraisy yang mereka disebut oleh Allah Azza wa Jalla wa amma manis taghna, kesombongan, keangkuhan, merasa tidak butuh dengan hidayah. Orang-orang yang seperti itu, selama engkau sudah mendakwahi mereka kemudian mereka enggak mau beriman, maka engkau tidak berdosa wahai Muhammad. Itu adalah isi dari ayat yang ke-7. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ini Allah menerangkan tentang manusia yang karakternya berbeda, terbalik dari karakter para pembesar musyrikin Quraisy, yaitu manusia-manusia seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu, wahai Muhammad, dengan bersegera, dengan penuh semangat. Jadi Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana kontrasnya, bagaimana bertolak belakangnya antara sikap pembesar musyrikin Quraisy dengan Ibnu Ummi Maktum. Mereka itu orangnya sombong, ogah-ogahan, api ora, merasa enggak butuh. Itulah kondisi mereka, walaupun mereka itu orangnya terpandang di masyarakatnya karena kekayaannya, karena keningratannya. Akan tetapi ada manusia-manusia yang walaupun di masyarakat dipandang sebelah mata, tapi justru mereka itu lebih bersemangat untuk belajar ilmu agama.
Jadi korelasi antara ayat ke-8 dengan ayat yang ke-7 adalah menyebutkan bagaimana kontrasnya, bagaimana sangat berbedanya sikap seorang yang beriman, yaitu siapa? Ibnu Ummi Maktum, dengan sifat orang-orang musyrik yang cuek, yang sombong, yang angkuh, dan merasa tidak butuh dengan hidayah. Itu korelasi antara ayat ke-8 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-7. Mari kita lihat kandungan dari ayat yang ke-8 ini. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Adapun orang yang datang kepadamu. Siapa yang datang dan siapa yang didatangi? Yang datang adalah Ibnu Ummi Maktum. Yang didatangi siapa? Rasulullah SAW. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul SAW untuk apa? Untuk belajar. Berarti belajar agama itu harus pakai guru. Kenapa? Belajar ilmu agama itu harus pakai guru. Tidak boleh otodidak. Seperti yang dicontohkan oleh sinten Ibnu Ummi Maktum. Jadi beliau radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita semua bagaimana seharusnya metode dalam belajar ilmu agama. Bahwa belajar ilmu agama itu harus di bawah bimbingan seorang guru. Dan gurunya itu adalah guru yang berkompeten. Dalam kisah itu gurunya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'aka, datang kepadamu. Berarti di situ ada tatap muka. Ada interaksi langsung. Karena belajar ilmu agama itu bukan sekedar mempelajari sebuah teori. Tapi di situ belajar perilaku, belajar adab, belajar tutur kata, belajar cara ibadah, belajar keikhlasan, belajar tawadu, belajar sopan santun. Yang itu tidak akan tercapai kalau sekedar membaca apa? Buku. Dan juga tidak akan maksimal kalau belajarnya online. Berarti nggak boleh belajar online. Boleh namanya? Boleh, tapi tidak bisa menggantikan belajar offline. Online itu cuma sarana pendukung, sarana penguat. Jadi radio itu tidak menggantikan majelis taklim. Lah wis ana siaran live iki ora usah mangkat ngaji. Omahe perek ora mangkat. Wong sing adoh be mangkat, sing gelem mangkat. Sing ora ya akeh. Harus. Kalau ada orang bertanya, kenapa sih kok belajar agama itu harus pakai guru? Alasannya apa? Alasan yang pertama, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan yang pertama? Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Surat apa? An-Nahl ayat 43. Apa bunyinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama
ketika engkau tidak tahu. Jadi belajar di bawah bimbingan para ulama itu adalah salah satu wujud kita bertanya kepada ulama. Dan itu adalah metode belajar yang dipraktekkan oleh para sahabat. Saat mereka belajar ilmu agama, mereka berguru kepada siapa? Rasulullah SAW. Para tabi'in, mereka berguru kepada sahabat. Para tabi'ut tabi'in, mereka berguru kepada tabi'in. Seperti itu cara belajar. Sehingga dahulu para ulama kita itu gurunya semakin banyak itu semakin bagus. Imam Bukhari kalau nggak salah gurunya itu 1000. Berapa? 1000. Dan itu lintas negara. Dan itu bagus. Kenapa? Supaya tidak fanatik. Supaya tidak apa? Fanatik. Kalau kita cuma berguru kepada satu guru tok, dari lahir sampai mati, gurunya kursi jitok, maka biasanya nanti akan muncul apa? Fanatisme. Bahkan naudzubillah bisa sampai level kultus. Tapi kalau awal-awal berguru kepada satu orang guru bagus aja sebagai pembimbing awal. Karena kalau baru belajar langsung banyak guru malah mumet. Ya. Jadi awalnya tidak apa-apa satu guru. Nanti setelah itu, setelah diserap ilmunya kemudian apa? Baru berpetualang atau merantau. Jadi Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama kita dahulu seperti itu. Jadi awal belajar kepada satu guru. Nanti kita akan baca siapa gurunya Imam Malik. Nanti setelah ambil ilmu dari satu guru sudah diserap, kemudian akan berpindah ke guru yang lain di kota tersebut. Setelah selesai kemudian akan pindah ke kota yang lain. Setelah itu akan pindah ke negara yang lain. Itu yang diistilahkan dengan ar-rihlatu fi talabil ilmi, merantau untuk belajar ilmu agama. Nek bahasa dewek siki napa? Mondok. Napa? Mondok. Ya. Ini adalah alasan yang pertama. Napa? Menjalankan perintah Allah. Alasan yang kedua. Kenapa kau harus berguru? Supaya belajarnya lebih mudah. Supaya apa? Belajarnya lebih mudah. Saya tanya sama jenengan, ilmu agama itu luas apa sempit? Banyak apa sedikit? Bol. Semacam atau bermacam-macam? Sangat bermacam-macam. Tanpa adanya bimbingan guru, seorang pemula akan kebingungan. Ibarat dia itu masuk hutan belantara. Bisa-bisa salah jalan. Mau ngoseng jamur, keliru njukut jamur yang beracun, akhirnya mendem. Ya. Jadi ketika kita berguru, guru kita ini akan membuat jalan belajar itu menjadi lebih pintas. Kenapa? Karena guru kita ini sudah punya pengalaman yang banyak. Beliau ini sudah jatuh napa? Bangun. Sehingga ketika kita berguru kepada seorang guru yang bijak, maka nanti guru kita ini akan, ini loh Le, kalau mau belajar itu mulai dari sini dulu. Belajar dari yang simpel dulu. Jadi guru itu
akan membuat sesuatu yang rumit jadi apa? Simple, jadi mudah. Kalau kita pemula nih, langsung baca kitab macam-macam, loh bacanya juga belum bisa. Terjemahan maksudnya. Bingung dia. Baca satu tafsir, saya nggak paham ini ayat, ini maksudnya apa. Wah, saya kan di rumah punya perpustakaan. Nih lihat nih perpustakaannya. Tuh, satu rak full. Satu rak full. Padahal gurune, bukune, orang itu merasa sudah beli buku satu rak full. Satu rak full. Padahal gurune berpuluh-puluh rak full. Jadi dia merasa sudah wow, sudah kolektor buku. Begitu dia buka, pengen tahu tafsir dari sebuah ayat yang dia nggak paham, buka tafsir A, malah tambah apa? Bingung. Buka tafsir B, bingung maning. Buka tafsir C, tambah bingung. Guru itu fungsinya adalah dia akan merangkumkan untuk kita inti dari ilmu yang kita butuhkan. Jadi ibarat kita itu baru belajar masak. Guru kita itu sudah jadi apa? Chef. Jadi kalau kita baru masak ngeracik sendiri, rasanya orang karu-karuan. Tapi kalau gurunya sudah berpengalaman, dia tahu takarannya, garamnya seberapa, gulanya seberapa, bawangnya berapa, berambangnya berapa. Jadi kencot ya. Begitu kok enak ya? Ya iyalah, wong berpengalaman. Kok enak ya? Itu maksudnya apa? Ketika kita berguru kepada guru, ketika kita belajar dari guru, maka ketika kita hadir, kok paham ya? Wingi ora paham maca dewek. Itulah ilustrasi dari masakan yang enak. Dalam dunia belajar mudeng, paham. Kok paham ya? Oh begitu toh maksudnya. Prakteknya dalam keseharian seperti itu toh. Ini alasan yang keberapa? 2. Belajar jadi apa? Lebih mudah. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar ilmu agama dari guru? Alasannya adalah sekalian belajar adab. Kenapa? Sekalian belajar adab. Kenapa Ustaz? Karena ilmu agama itu, jamaah yang kami hormati, bukan sekedar kumpulan teori. Ilmu agama itu bukan sekedar apa? Kumpulan teori yang dihafal. Tapi ilmu agama itulah petunjuk hidup untuk diamalkan. Sehingga karena tujuan belajar untuk diamalkan, kita itu perlu contoh. Contoh apa? Contoh nyata bagaimana mempraktekkan ilmu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia tidak sekedar dalam tanda kutip menurunkan kitab suci. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, tapi juga Allah mengutus para rasul. Jadi tidak sekedar Allah menurunkan Al-Quran, tapi Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya umatnya melihat langsung bagaimana seorang manusia mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupannya.
Makanya ketika kita belajar, kita butuh bagaimana mempraktekkan itu di dalam keseharian. Nah itulah yang kita dapatkan dari siapa? Dari guru. Apa nggak cukup Ustadz dengan baca buku? Banyak yang nggak bisa diungkapkan dengan buku. Contoh misalnya tawadhu, ikhlas, apalagi ya, etika, sopan santun. Ketika engkau berdebat, berdebatlah dengan bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Itu kan kalimat masih nopo? Masih global. Bahasa yang baik itu kayak apa? Gurulah kemudian yang mencontohkan ketika berdebat. Nadanya tetap nopo? Tetap tenang. Wajahnya enggak kelihatan kayak kepiting rebus, marah gitu ya. Enggak keluar asap dari mana? Telinganya ya. Rambutnya orang jegrak gitu ya. Dia bilang, oh begitu tuh caranya berdebat dengan bahasa yang baik. Yang itu enggak bisa. Kita baca dari buku tuh enggak bisa. Seorang guru ketika dia berdebat kemudian dia mengakui kesalahannya. Karena memang dia baru tahu ilmu yang disampaikan oleh lawan debatnya. Kemudian dia mengatakan terima kasih. Jazakallah khairan sudah mengingatkan. Ilmu ini saya belum tahu, saya kemarin keliru. Pengakuan seorang guru yang dilihat langsung dan didengar oleh muridnya itu sangat powerful untuk mengajarkan kerendahan hati. Yang itu nggak bisa didapatkan dari mana? Dari buku. Kami alhamdulillah berguru kepada salah seorang ulama di Madinah sekitar 10 tahunan. Salah satu ulama tersebut adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad. Hafizahullah wa syafah wa afah wa albasahu bis sihhati wal afiyah. Wa albasahu as-sihhata wal afiyah. Beliau adalah ayah dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr yang sekian kali datang ke Indonesia. Syekh Abdul Muhsin itu adalah ulama hari ini yang paling senior di kota Nabi Muhammad SAW di Madinah. Saya nggak bisa menghitung dengan jari-jari saya. Selama 10 tahun hadir pengajian beliau setiap hari ba'da maghrib. Kecuali malam Jumat. Jadi liburnya cuma sehari. Atau ketika beliau sakit atau ketika beliau bepergian jauh. Entah berapa kali kami sampai nggak bisa menghitung. Ditanya oleh muridnya, Syekh, apa hukumnya sebuah permasalahan? Ada seseorang melakukan hal kayak gini-gini, apa hukumnya? Beliau menjawab, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Itu kami nggak bisa menghitung dengan jari-jari ini. Berapa kali beliau mengatakan, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Apa kira-kira kayak nyong, kayak jenengan, isin arep ngomong apa? Wallahu a'lam. Seorang ulama paling senior tidak malu untuk mengucapkan wallahu a'lam berkali-kali di majelisnya. Kok kita gengsi untuk mengatakan apa? Wallahu a'lam. Ya. Beliau itu kutubus sittah, 6 kitab hadis itu sudah selesai beliau ajarkan dan sekarang dan sudah diulang. Jadi Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, 6 kitab hadis itu sudah selesai beliau ajarkan semuanya. Dan kalau ada satu nama rawi muncul gitu ya, Abu Hurairah misalnya, maka beliau akan mengatakan Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu.
Kalau kita cuma itu tok namanya. Kalau beliau enggak. Hadisnya Abu Hurairah ada dalam kitab A, B, C, D, E, F, G. Dan itu ada ratusan ribu nama. Setiap hari. Dan beliau tidak malu untuk mengatakan, wallahu a'lam. Nyong karo jenengan si sapa. Malu kita untuk petantang. Untuk gampang sekali menjawab pertanyaan yang di luar kapasitas kita. Karena orang merasa, oh kembok sok ngaji ke, takon bae mong kayak tuli ustad, padahal yudu. Tanya, ustad, dia pun juga merasa suka diustadkan. Ustad, ini hukumnya apa? Wah, kalau menurut saya itu haram. Menurut saya, sinau nang ndi. Kayane sih halal, kayane. Kok kayane halal haram kok kayane. Ya. Imam Malik yang tadi saya katakan itu berpesan kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Jadi salah satu fungsi kita menghadiri majelis para guru adalah sekalian belajar adab. Adab berbicara, adab mengajar, adab menyikapi orang yang bermacam-macam. Ya. Dan nasihatnya Imam Malik itu yang disampaikan kepada muridnya adalah nasihat ibunya Imam Malik kepada beliau ketika masih kecil. Ketika Imam Malik masih kecil, ibunya berkata kepada beliau, kanat ummi tu'ammimuni. Imam Malik bercerita, ketika aku akan berangkat ngaji, ibuku akan memakaikan sorban di atas kepalaku. Bocah cilik, arep mangkat apa? Ngaji. Sambil beliau berkata, idhab ila Rabi'ah. Wahai anakku, bergurulah, pergilah kepada Imam Rabi'ah. Gurunya Imam Malik. Fata'allam min adabihi qabla ilmih. Belajarlah dari gurumu itu adab sebelum engkau belajar darinya ilmu. Kalau dari buku belajar adabnya gimana? Bukunya kon ngomong kayak gue, ya, kon praktek, gimana coba? Ya guru. Makanya kata Imam Al-Khallal, rahimahullah, salah satu murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha'a ala 5,000 aw yazidun. Majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu yang hadir 5.000 orang atau lebih. Berapa? 5.000 orang. Tabligh akbar banget. Itu pengajian rutin. Bukan apa? Tabligh akbar setahun sepisan. Ya, bukan. Pengajian rutin. Aqallu min 500 yaktubun. Dari 5.000 orang lebih itu yang nulis gitu 500 orang. Berapa? 500. Berarti sisanya berapa? 4.500. Ngapa? Tulanan HP? Topokan? Ngantuk? Enggak. Apa kata beliau? Wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnas samt. Adapun sisanya mereka datang untuk belajar adab, untuk belajar keteladanan dari Imam Ahmad. Wah, alhamdulillah. Nyong orang nulis Ustaz, nyong sing 4.500 Ustaz.
Ketemu dalil ya. Ini bukan meremehkan apa? Menulis, enggak. Ya, karena ada sesuatu yang bisa ditulis, ada sesuatu yang harus dicerna, dipahami. Ya. Jadi jangan kemudian besok pada enggak bawa buku. Ya, emang kita kayak Imam Syafi'i gitu ya. Dengar sekali langsung apa? Apa? Oke. Nah, Ibnu Ummi Maktum itu mengajarkan kepada kita bahwa belajar agama harus pakai apa tadi? Guru. Tapi berguru itu supaya maksimal harus ada adabnya. Jadi proses mengambil seorang murid mengambil ilmu dari guru supaya maksimal ilmu yang didapatkan itu harus ada adabnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum. Apa yang dicontohkan oleh beliau? Satu, semangat. Adab pertama apa? Semangat. Dari mana kita simpulkan itu? Dari kalimat wa amma man ja'aka yas'a. Adapun Ibnu Mas'ud itu datang kepada Nabi SAW, datang menemui Nabi SAW. Yas'a, dengan bersegera. Tidak menunda-nunda. Yas'a, bersegera. Dan itu menunjukkan bahwa beliau itu pengen untuk segera mendapatkan ilmu. Sehingga saking semangatnya sampai beliau tidak menyadari bahwa di hadapan Nabi SAW ada para pembesar Quraisy yang lagi didakwahi sama Nabi SAW. Ya. Dan ingat, beliau datang dalam keadaan punya keterbatasan fisik. Dan itu bukan alasan untuk tidak belajar. Bukan alasan untuk tidak semangat. Anehnya, banyak orang di zaman ini sehat wal afiat, nggak mau belajar, nggak semangat dalam belajar. Harusnya kita malu sama siapa? Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jadi adab yang pertama apa? Semangat. Adab yang kedua yang diajarkan sama Ibnu Mas'ud, sopan. Kenapa? Sopan. Dari mana kita simpulkan itu? Para ulama kita mengatakan yas'a. Kalimat apa? Yas'a, kata yas'a. Yas'a itu adalah bersegera, tapi dengan ketenangan dan kewibawaan. Ini berbeda dengan yajri. Ya, dalam bahasa Arab, yas'a berbeda dengan yajri. Yajri itu apa? Hah, santri? Lari-lari. Ya, tergesa-gesa. Jadi bersegera dengan tergesa-gesa sama atau beda? Beda. Jadi kalau seorang santri, seorang jamaah pengajian ketika akan belajar, dia datang dengan penuh antusiasme, dengan semangat yang tinggi, tapi tetap menjaga kewibawaannya, kesopanannya, ora gerusu, nabrak kanan, nabrak kene, enggak. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW kalau jalan, itu jalannya beliau segera. Jadi enggak nun sewu, maaf, jalannya apa? Kelemar, kayak wong kencoten apa cacingan apa burang. Lah aku kayak kelemar. Jalan yang mantep jalannya. Itu jalannya Rasul, tapi beliau tidak tergesa-gesa. Tidak lari-lari. Ya. Untuk menjaga adab, untuk menjaga kewibawaan, untuk menjaga etika.
Dengan etika itulah kemudian ilmu akan bisa difahami. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itulah engkau akan faham ilmu. Kok bisa? Ya. Saya tutup. Kok bisa? Dengan adab kita akan paham ilmu. Guru itu manusia bukan? Manusia. Guru itu manusia, punya perasaan. Ketika dia ngajar murid yang tidak beradab, tidak beretika, lagi diulang malah dolanan HP, lagi diulang malah topokan, lagi diulang malah ngantuk. Kira-kira guru itu ketika ngajar murid yang kayak gini pelong apa ora? Nah, eman-eman temen ya. Perasaan itu berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang didapatkan oleh murid. Sebaliknya ketika dia melihat ada seorang murid yang beradab, sopan, menyimak, antusias, ya, berusaha untuk berkhidmat kepada gurunya, ketika berbicara dengan sopan, ketika mendapatkan perintah dari gurunya segera dijalankan sebaik mungkin. Guru ngajar murid yang kayak gini, pripun? Plong. Nah, keplongan itu apa sih keplongan? Hah? Kelegaan, keikhlasan, ketulusan, semangat itu berpengaruh banget untuk membuat ilmu yang dipelajari murid itu berkah. Makanya ada dua murid, gurunya sama, yang satu Masya Allah, yang satu na'udzubillah. Mudah-mudahan jenengan yang Masya Allah, bukan yang na'udzubillah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.